Shalom Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday! Sesaat lagi kita akan menyaksikan ibadah online GBI WCC Balikpapan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Selamat beribadah. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di ibadah online GBI WCC. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pada hari ini semua diberkati Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita mau mulai menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, buka hatimu Bapak. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Kami datang dengan segenap hati kami Bapak. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini Tuhan. Kami menyenangkan hatimu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh dong berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari nyatakan dulu dari awal Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murni
sembah Dia, jadi bukti kebesaran-Mu di hidup kami, di hidup kami Tuhan, menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Haleluya. We praise you, Lord. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara, beri yang terbaik, sembah Dia, sembah Dia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan iman kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hidupku
yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Tiada seperti-Mu Tuhan, semua tentang kebaikan-Mu di hidup kami, di hidup kami, di hidup kami, untuk menggenapi firman-Mu, menggenapi jalan-jalan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidup kami Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Praise God, yes. Kami itu segala pujian Tuhan. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Mari dengan segenap hati ku nyatakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Haleluya. Boleh sorak-sorak. Haleluya. Panggil namanya Jesus. Jesus. Woo. Kami bersyukur hari ini Tuhan, sebab kami telah menikmati setiap hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menyenangkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ajaib Kau Tuhan hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersorak bagi Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau hanya bagiku segenap jiwa dan
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara, yaitu dapat men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat diberikan dengan cara mentransfer ke Bank Rakyat Indonesia atas nama GBI Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan yang terbaik daripada kami ya Bapa. Kami memberi ya Tuhan karena kami sudah terlebih dahulu diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara,
Dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memasuki mendengarkan firman, kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, hingga sampai hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami telah bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hati kami Bapa, agar kami dapat menikmati setiap kebenaran dari firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
kami nyatakan angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu, kerinduan kami Tuhan. Jadi seperti-Mu, kerinduan kami, menyenangkan-Mu di hidup kami Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saatnya kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan oleh gembala kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di ibadah online pada tanggal 14 Juni 2020. Saya percaya semua kita ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat. Dan satu hal yang perlu kita tahu, bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan hati Tuhan atas Bapak Ibu, atas kita semua. Nah, hari ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kalau kami ada di minggu kedua pada bulan Juni ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan hati Tuhan, itu semua karena berkat-berkat Tuhan, bahkan perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, kami percaya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Dan ketika Engkau disukakan, Engkau disenangkan, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau ada di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalam keluarga kami, Engkau ada di dalam usaha pekerjaan kami, bahkan Engkau ada di dalam kota kami, Engkau ada atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran
kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Roh-Ku, kata Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kami dengar pada hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh membangkitkan setiap kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan. Bahkan kami yang berbeban berat mengalami keletihan, kelesuan, kami dikuatkan lagi, kami refresh kembali oleh karena hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami. Aku berdoa buat setiap umat-Mu, cengkram kami ya Roh Kudus, kuasai pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga setiap firman yang disampaikan, firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan mengubah setiap kehidupan kami, mengubah paradigma kami, mengubah mindset kami, sehingga kami jadi orang-orang yang berbeda, dan dunia melihat bahwa kami adalah orang-orang, kami adalah murid Kristus, kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Engkau sekali lagi mengurapi hamba-Mu. Kami siap ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Kembali kita berjumpa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau minggu lalu kita diberkati oleh Pastor Andi Setiawan dari CLCC Bandung. Sungguh firman yang menguatkan, sungguh firman yang membangkitkan, yang bertemakan tentang hati ya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kalau tema minggu lalu hati menentukan jalan hidup, saya percaya benar yang firman Tuhan katakan, ketika kita bisa menjaga hati kita, maka kehidupan itu akan menjadi milik kita. Janji-janji Tuhan akan menjadi milik kita karena kita menguasai hati kita. Nah, hari ini saudara, saya akan mengajak saudara membuka firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah Selah, atau bahasa Inggrisnya selah, ada hanya saudara. Kalau bahasa Indonesia selah, S-E-L-A. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu selah. Nah, tema hari ini saya beri tema adalah selah. Nah, nanti kita akan belajar apa itu selah, kenapa kita harus selah. Nah, saudara, saya mengajak kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur, kitab Mazmur 46. Kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11 ya. Judul perikopnya Allah kota benteng kita. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung oleh geloranya, gunung-gunung goyang oleh geloranya. Titik Selah. Ayat 4 dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Titik Selah. Lanjut, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di antara bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Titik Selah. Nah, saudara, hal yang menarik bahwa kitab Mazmur ya, kitab Mazmur itu
adalah kumpulan ya. Kitab Mazmur itu kumpulan 150 syair ya, yang isinya syair, pujian, dan doa. Ada 150 pasal di dalamnya, saudara. Nah, hal yang menarik kalau kita melihat di pembacaan perikop ini, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12, saudara. Di situ ada tiga kali penyebutan kata selah. S-E-L-A, selah, saudara. Nah, dalam lagu, karena ini adalah lagu, ya kita nggak tahu, Alkitab tidak mencatat notnya, not angka atau not balok, tapi ini adalah lagu. Ya, kalau kita lihat di ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Siapa Bani Korah? Ya, adalah keturunan, mereka adalah imam, mereka adalah para penyanyi, ya, mereka adalah mungkin pemimpin pujian pada saat itu ya. Jadi mereka menyanyikan lagu ya, lagu atau nyanyian atau syair yang ada di Mazmur 46 ini, saudara. Jadi ini digunakan untuk paduan suara ketika ada mereka bernyanyi di bait suci ya. Jadi kalau kita melihat kata selah ini ada di 39 Mazmur, saudara. Ya, dan jumlahnya kita bisa temukan, kita bisa cari, itu ada 71 kali disebut di dalam kitab Mazmur. Belum di kitab yang lain, tapi karena kita membaca, kita membahas di Mazmur, nah jadi saya coba memfokuskan di Mazmur saja ya, saudara. Ya, jadi ada 71 kali kata selah itu disebutkan. Nah, di dalam Alkitab ketika kata itu diulang lebih dari 2 atau 3 kali, berarti itu sangat penting. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Nah, ketika kata itu diulang 2 sampai 3 kali, berarti kata itu sangat penting. Ya. Selah ya, ada 71 kali diucapkan ya di dalam kitab Mazmur ini. Jadi dalam nyanyian saya coba ajak saudara ya, kalau saudara dalam lagu, dalam lirik, dalam syair itu kita melihat ada namanya bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bahkan ada refren, bahkan ada interlude. Nah, selah itu ada di yang namanya interlude ya, kalau dalam sebuah lagu ya, atau tanda istirahat ya, bisa juga dia berupa tanda istirahat ya. Kalau saudara orang yang mengerti teori musik ya, itu selah itu artinya pause ya, tanda istirahat. Nah, kita akan melihat arti ya dari selah. Kalau di dalam Amplified Bible, arti dari selah itu artinya pause, berhenti atau istirahat sejenak lalu renungkan. Ya, saya ulang Bapak Ibu, arti dari selah atau selah dalam Amplified Bible itu artinya pause atau berhenti, istirahat sejenak lalu renungkan. Nah, ini bisa dimaknai seperti ketika kita lagi saat teduh atau berdiam diri di hadapan Tuhan tanpa berkata-kata, melihat ke dalam ya, kita evaluasi ke dalam, merenungkan dan sejenisnya. Inilah arti dari selah. Kita tahu hari-hari ini saudara, begitu banyak ya, begitu banyak hal yang terjadi. Kalau di ayat, kita melihat di ayat Alkitab yang kita baca, dikatakan ayat pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, di situ dikatakan Allah itu bagi kita ya tempat perlindungan dan kekuatan. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang ada di dalam yang namanya situasi yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan. Ya, ada di dalam yang namanya goncangan, tapi Alkitab berkata ya, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Bahkan dikatakan kita ada di dalam situasi sesak, saudara. Ya, kita tahu virus corona ini menyebabkan orang yang terinfeksi ya, dia itu ciri utamanya adalah sesak. Nah, di sini dikatakan ya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi percayalah saudara bahwa Allah bagi kita adalah
tempat perlindungan dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya di situ dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut, ya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ya, kita tidak akan takut. Bukan berarti kita overconfidence, kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, saudara. Apalagi saudara ingat dalam masa-masa seperti ini kita tetap melakukan yang namanya social distancing, ya. Terus memakai masker pada saat saudara keluar, mungkin saudara ke pasar, saudara pergi beribadah, saudara tetap memakai masker, ya. Bahkan di dalam rumah juga kalau diperlukan memakai masker dan menjaga jarak. Terus biasakan mencuci tangan, biasakan memakai hand sanitizer. Nah, saudara, saya percaya bahwa selama hampir 3 bulan ini kebiasaan itu sudah terbangun. Bahkan minggu lalu pemerintah mengumumkan mengenai new normal, normal yang baru. Dulu hal-hal yang kita lakukan itu sebelum pandemik ini itu sesuatu yang menurut kita lucon, sesuatu yang kadang-kala ketika kita melihat teman kita memakai masker kita tertawa, tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang baru, normal yang baru, sesuatu yang biasa menurut kita ketika orang memakai masker, ketika orang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, mencuci tangan, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini adalah new normal, sesuatu yang normal, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kemampuan untuk bisa berubah, saudara. Kita nggak bisa lagi pakai cara-cara yang lama, tapi kita udah harus mengikuti perubahan. Karena ingat hal yang tidak bisa berubah, yang tetap adalah perubahan. Dan kita harus terbiasa dengan perubahan. Sebagai orang percaya, saudara ingat di Roma 12, berubahlah, diperbaharui terus-menerus. Pikiran kita harus berubah. Ingat, arti dari pertobatan adalah metanoia, perubahan cara kita berpikir. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah ciri orang Kristen. Nah, saudara, kembali lagi ke ayat tadi dikatakan kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Bumi lagi berubah, saudara, hari-hari ini. Bahkan perubahan itu di segala area kehidupan, di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan di dalam pelayanan, di dalam bisnis, semua berubah, saudara. Di dalam gereja dulu kita berpikir bahwa ibadah untuk bisa ketemu Tuhan ketika kita ibadah offline. Ternyata, saudara, dengan ibadah online kita bisa ketemu Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan tidak ditentukan ibadah online atau offline. Saya ingat bagaimana Yunus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana, saudara? Di dalam perut ikan. Ingat ketika Yunus mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di perut ikan. Jadi paradigma kita harus berubah, bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan tidak ditentukan kita online atau offline. Tapi ingat 1 Korintus berkata, 1 Korintus 6, tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah artinya apa? Tempat di mana Roh Kudus bersemayam. Jadi Roh Kudus, hadirat Tuhan sudah ada di dalam diri kita, saudara. Jadi kita nggak usah lagi cari hadirat Tuhan di ibadah offline. Kita nggak usah lagi cari hadirat Tuhan di ibadah online. Kita adalah hadirat Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana Roh Kudus bersemayam. Bahkan status kita sebenarnya adalah orang-orang yang membawa hadirat Tuhan. Ini yang benar, saudara. Jadi kita nggak lagi berpikir, hati-hati dengan paradigm yang salah, paradigma yang salah. Kita mencari hadirat Tuhan. Justru identitas kita adalah presence carrier. Kita membawa hadirat Tuhan. Ingat Kisah 1 ayat 8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ke atasku. Artinya Roh Kudus sudah turun. Nah, dan Roh Kudus tidak hanya untuk kita. Kita membawa kehadiran Roh Kudus kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Nah, ini ingat, saudara, ini penting. Jadi
Itu. Nah, di ayat selanjutnya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, ini ada lagunya saudara. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya saudara, nah di situ dikatakan ya, ada kata selah. Ya, jadi ini kita bayangkan ini adalah sebuah lagu ya. Di situ ada kata selah ya, artinya ada pause. Kita berhenti sejenak, kita merenungkan yang kita baca tadi saudara. Ya, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan, Allah itu kekuatan ya. Kita tidak akan takut sekalipun ribut dan berbuih, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Itu titik selah, kita renungkan itu saudara. Ya, kita berhenti sejenak, kita renungkan bagaimana Tuhan adalah kekuatan. Tadi judul perikopnya apa? Allah benteng, kota benteng kita. Jadi saudara tidak perlu takut. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke syair yang kedua ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Titik selah. Nah, ada selah yang kedua ya saudara, dikatakan setelah kalimat kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wow, keren saudara. Selah yang pertama menunjukkan bahwa dikatakan Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, yang kedua dikatakan kota Allah. Selah yang kedua dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Nah, kita disuruh berhenti sejenak, kita merenungkan bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Apa artinya ini saudara? Bahwa ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan di dalam diri kita. Ada the presence of God di dalam kehidupan kita. So, jangan kita takut. Jangan kita khawatir saudara. Ini jaminan, ini garansi yang Tuhan berikan atas saudara dan saya. Yang setuju, katakan amin. Jadi, belajar saudara, ketika kita merenungkan, kita membaca firman Tuhan, kita berhenti sejenak. Ya, kita renungkan, kita berhenti, kita istirahat, lalu kita renungkan. Di situ dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Ingat ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus bersemayam. Allah yang Maha Kudus itu bersemayam di dalam hidupmu dan hidupku. So, luar biasa hidup kita saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk selah yang ketiga. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, yang menumpulkan tombak, yang membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Titik selah. Ini selah yang ketiga saudara, luar biasa. Ya, ingat tadi arti dari selah, berhenti sejenak. Lalu apa saudara? Berhenti, pause, terus istirahat sejenak, lalu renungkan. Renungkan setiap ayat demi ayat yang kita baca. Dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Hari-hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa. Ya, lewat krisis, lewat goncangan, kita semakin mengerti Bapak Ibu. Ya, kita semakin tahu bahwa Tuhan benar-benar adalah kota benteng kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Dia penolong dalam kesesakan. Dia penolong dalam setiap kehidupan kita. Dan Alkitab berkata sangat terbukti. Nah saudara, ya, kenapa kita harus selah? Kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita harus beristirahat sejenak? Kenapa kita harus merenungkan? Bukankah hari-hari ini saudara, ya, Tuhan bawa kita hampir 3 bulan.
kita dibawa di situasi di mana kita ada di rumah, kita stay at home. Bukankah ini kesempatan buat kita untuk berhenti, istirahat sejenak, dan merenungkan setiap apa yang terjadi ya hari-hari ini di sekitar kita, setiap kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita. Inilah kesempatan untuk kita selah, kita beristirahat, saudara. Jadi kenapa kita harus selah ya? Kalau di situ dikatakan pemazmur ini coba mengatakan bahwa hey, berhenti, coba pikirkan, coba renungkan dengan cermat hari-hari ini. Coba kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Mungkin sebelum peristiwa ini, belum pandemik ini, kita sibuk, saudara. Ya, kita sibuk mencari uang, kita sibuk menumpuk keuangan kita, kita sibuk ya, bahkan kadangkala kita nggak lagi melayani, bahkan kita sibuk untuk hal-hal yang sifatnya sementara, tidak kekal. Ya, kita sibuk di luar sana. Nah, hari ini kita diingatkan lewat kondisi ini, ayo ya, kita mulai selah, kita beristirahat. Bro, berhenti. Hei, berhentilah. Pemazmur ini berkata, hei, berhentilah, selah. Coba pikirkan, coba renungkan dengan cermat. Ya, mungkin hari-hari kita berpikir, aku ini udah lama ya, jadi orang Kristen. Puluhan tahun aku jadi orang Kristen. Banyak hal yang udah aku mengerti. Ternyata lewat peristiwa ini, ternyata banyak hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Ya, arti dari selah juga di sini bisa kita artikan retret. Kenapa kita selah? Ya, bahwa sebenarnya Tuhan bawa kita untuk kita retret. Retret itu artinya mundur. Kita coba mundur melihat lagi apa sih yang selama ini ya sudah aku lakukan ya. Apa yang selama ini ya, jangan-jangan yang aku lakukan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, disitulah kesempatan kita memperbaiki, saudara. Disitulah kesempatan kita merevisi kembali ya hal-hal ya yang selama ini sudah kita lakukan. Ternyata banyak hal kesia-siaan yang terjadi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selah, kenapa kita selah? Selah itu bicara juga saat teduh, kita meditasi, waktu untuk kita menenangkan diri bersama Tuhan, waktu untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita bersujud dan mulai kita mengukur dan menilai semua jalan-jalan kita. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah sesuai dengan kacamata Tuhan? Apakah sesuai dengan kacamata Allah? Nah, inilah kesempatan ya kita bersaat teduh, kita bermeditasi, kita mulai melihat kembali. Nah, apalagi saudara ya, selah itu juga kenapa kita harus selah? Ya, di situ kita juga kesempatan untuk kita bisa menilai adakah ruang-ruang dalam hidup kita yang perlu ditata ulang. Atau mungkin ada lubang-lubang dalam hidup kita yang perlu ditambal. Ya, mungkin selama ini kita nggak menyadari, saudara. Kita berpikir aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberi buat Tuhan, aku tidak pernah absen ya dalam melayani Tuhan, aku berkobar-kobar. Jangan-jangan ya yang kita lakukan adalah legalisme. Jangan-jangan yang kita lakukan adalah rutinitas, hanya kebiasaan, bukan karena cinta kita sama Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, disinilah kesempatan kenapa kita selah ya, kita mulai untuk menata ulang ya, menata ulang ruang hidup kita. Kira-kira ada nggak yang perlu kita perbaiki? Ada nggak lubang-lubang yang perlu kita tambal ulang? Ada nggak area-area yang perlu kita perbaiki di dalam hidup kita? Jadi gunakan kesempatan ini, saudara, untuk kita menata ulang, untuk kita menambal kembali apa yang lubang, apa yang rusak. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara, inilah arti dari selah. Ya, saya percaya Bapak Ibu ya, lewat kebenaran ini mengerti bahwa saudara tidak lagi marah ya ketika mengerti kebenaran ini. Kenapa Tuhan bawa kita? Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau keluhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Karena kita harus melihat bahwa ini cara Tuhan. Ya, kenapa kita ada di kondisi seperti ini? Cara Tuhan untuk kita meredefinisi ulang ya diri kita, identitas kita.
Kadangkala kita lupa mungkin selama ini, ya, kita kadangkala kompromi dengan dunia, kita memakai cara-cara dunia. Dan inilah kesempatan, di saat Selah inilah kita jadi menyadari keadaan kita. Kita jadi menyadari siapa diri kita, identitas kita, jati diri kita di mata Tuhan. Bukan di mata dunia, tapi di hadapan Tuhan. So, saya mengajak, mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Lewat perenungan, lewat pembacaan firman Tuhan. Percayalah, Dia adalah kota benteng kita. Di ayat terakhir dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Kota kita ialah Allah Yakub, kota benteng kita. So, saudara, hal apapun yang terjadi di sekitar kita, ini cara, ini kesempatan, ini momentum buat setiap kita untuk kita kembali, ya, menata ulang kehidupan kita. Kita berhenti sejenak, kita renungkan dengan cermat apa yang harus kita perbaiki. Nah, ketika nanti kita keluar dari situasi seperti ini, kita jadi orang-orang yang berbeda, yang setuju. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, engkau diberkati lewat kebenaran ini. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi umpatan, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kekesalan yang ada. Tuhan, terima kasih buat pengertian yang Tuhan berikan. Inilah saatnya kita selah. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita selah, untuk kita berhenti sejenak. Ya, kita stop, kita berhenti, kita renungkan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah memberkati kehidupan kami lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya firman itu yang merubah setiap kehidupan kami, paradigma kami. Hari ini kami jadi mengerti kenapa kami harus selah, kenapa kami harus berhenti, agar kami bisa menata ulang, memperbaiki area-area di dalam kehidupan kami. Mungkin ada lubang-lubang di dalam kehidupan kami yang harus kami perbaiki. Ada paradigma yang salah. Anggur yang sesuai dengan firman-Mu berkata, anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru, di kirbat yang baru. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Lewat firman ini mengubah paradigma kami. Tidak akan sama lagi Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu mungkin yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan, beban. Tuhan, Engkau penolong, Engkau kota benteng. Tadi kami membaca firman-Mu. Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sudah ada di dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kami. Aku percaya Engkau Roh Kudus menolong anak-anak-Mu. Engkau Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menyegarkan yang lemah, memberi kelepasan, kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan, aku percaya apapun itu pergumulan, persoalan, mereka menjadi orang-orang yang kuat, menjadi jemaat-jemaat yang kuat, jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang berikutnya. Haleluya. God bless you. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita terima berkat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus yang sudah menolong kami dan sudah memberkati, mengurapi kami. Pada hari ini ibadah kami selesai. Kami percaya kami sudah menerima berkat, kami sudah menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan kembali ke tempat kami
berdoa, aku berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang dikasihi, kekasih-kekasih Tuhan yang dikasihi, yang menjadi biji mata Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, terimalah anugerah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang selalu menolong, mengurapi kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, apapun yang kau kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil, engkau dibawa naik dan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin.